Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Bumila. Jadi untuk pembelajaran hari ini, mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi, kita akan melanjutkan pertemuan ke-9 kemarin terkait minimalisasi biaya pangan. Oke, kita langsung aja ya. Baik, ya kita awali sekilas balik ke pertemuan sebelumnya, yaitu food cost analysis. Jadi di food cost analysis ini, teman-teman harus memahami bagaimana sih menganalisis biaya pangan supaya biayanya itu paling minim, tapi hasil yang didapat bisa optimal, ya. Saya flashback sebentar, sedikit saja. Jadi dalam melakukan analisis biaya pangan ini, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu tiga hal ini, yaitu jenis, oke sebentar ya, yaitu jenis, kemudian harga, kandungan zat gizi pangan, kemudian jenis dan jumlah zat gizi yang ingin dipenuhi, preferensi fisiologi, sosial, dan budaya terhadap pangan dan gizi. Di sini case-nya, masih ingat ya? Jadi ada seorang ibu, dia ingin memberikan MPASI pada anaknya usianya 7 bulan. Nah, ada dua jenis nih yang ibunya galau ceritanya, mau bubur atau mau susu. Nah, informasi yang kita dapat, jadi harga bubur itu 1.200 per bungkusnya, dengan kemasan beratnya 25 gram. Kandungan dari bubur Milna ini adalah 150 kilokalori, sedangkan proteinnya 2,5 gram. Di sisi lain, harga susu formula adalah 8.000 per kemasannya dengan berat 200 gram. Kandungannya 800 kilokalori dan proteinnya 40 gram. Kalau dari sini aja kita paling mikir, ini yang minim bubur nih karena dia lebih murah gitu kan ya. Tetapi kita harus tengok lagi nih, berapa sih harga zat gizi untuk energi, berapa zat gizi untuk protein dan yang lainnya, dan berapa apa sih yang dibutuhkan ibu ini. Ternyata ibu ini itu ingin memenuhi 60% dari kecukupan energi dan proteinnya. Gitu. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita perlu membuat tabel daftar kandungan zat gizi. Ya, jadi kita perlu breakdown nih. Jadi bubur Milna ini dengan BDD itu 100% karena dia buburnya bubur instan ya. BDD-nya 100%, kandungannya per gramnya, per 1 gram bubur Milna itu mengandung 6 kilokalori. Dapat dari mana, Bu? Dari 150 kilokalori dibagi 25 gram. Ya, yang susu juga sama. 200 gram ya dibagi 40 kilokalori dibagi 200, sorry ini tadi berapa nih ya, berarti di sini 800 kilokalori dibagi dengan 200 gram, hasilnya 4 kilokalori. Proteinnya juga sama ngitungnya, jadi proteinnya itu ini bubur Milna tadi proteinnya berapa nih ya, 2,5 gram. Jadi 2,5 gram dibagi 25, kalau yang susunya 40 gram dibagi 200. Nah, 40 gram dibagi 200 gram. Gitu ya. Jadi kita pertamanya pengen tahu nih 1 gramnya itu mengandung berapa energi sih, berapa protein sih gitu ya. Jadi berapa jumlah energi atau proteinnya dibagi dengan berat dari pangannya itu gitu. Oke, langkah yang ketiga itu membuat tabel harga zat gizi. Oke, tabelnya seperti ini. Jadi kita tuliskan di sini jumlah pangannya itu satu bungkusnya berapa. Ya, kalau untuk bubur 25 gram, kalau untuk susu 200 gram. Ya.
Nah, sekarang kita hitung berapa harga pangan per gramnya gitu. Jadi kalau satu bungkus harganya 1.200, maka 1 gramnya itu berapa harganya? Jadi 1.200 ini dibagi 25, sedangkan 8.000 ini dibagi 200. Ya, jadi 1 gram bubur itu harganya Rp48, sedangkan 1 gram susu harganya Rp40. Apakah cukup dari sini? Ternyata tidak. Kita perlu menghitung harga zat gizinya, ya. Jadi harga zat gizinya ini mungkin teman-teman masih ingat ya yang pertemuan ke-7 ya, 6 dan 7 terkait harga zat gizi. Jadi kita menghitung energinya gimana Bu caranya? Ya, jadi energinya dia berapa tadi kalau bubur itu 150 kilokalori. Nah, jadi harga 1 kilokalori dari bubur Milna ini berapa gitu. Jadi Rp1.200 dibagi 150. Nah, yang ini harganya tadi berapa tuh? Bentar saya lupa. Oke, ini ya 8.000. Berarti Rp8.000 dibagi 800 untuk energi. Sedangkan untuk proteinnya yang susu formula 8.000 ini dibagi 40 gram. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Ya. Oke, diingat-ingat lagi. Kalau perlu ditulis ya. Di sini sudah ada contohnya. Oke, selanjutnya ini ke langkah keempat itu perlu menyusun sebenarnya ibu ini tuh maunya apa gitu. Sehingga susunannya seperti ini. Bayi usia 7 bulan dengan kecukupan energinya memenuhi 60%. 480 ini dapat dari mana? 480 itu dapat dari kecukupan AKG ya. Untuk bayi usia 7 bulan itu energinya butuhnya 800. Jadi kalau 60%-nya berapa? 60%-nya 480. Proteinnya gimana? Kalau proteinnya ini kalau saya tidak salah 15 gram ya dikali 60% sehingga 9 gram dia harus memenuhinya. Oke, kemudian yang kelima ini adalah preferensi. Jadi preferensi kita perlu menguraikan misalnya ya di budayanya itu tidak boleh ada katakan misalnya minum susu sapi gitu ya. Jadi pilihan susu formula ini bukan pilihan yang tepat gitu. Langsung aja bukan pilihan yang tepat. Jadi mungkin bisa diganti susu kedelai atau yang susu lainnya. Oke. Baik. Jadi gimana cara menentukannya? Yang pertama, kita harus membuat dulu nih 3 tabel yang tadi, yaitu tabel harga zat gizi, tabel kecukupan gizi, dan tabel preferensi. Langkah yang kedua, ada 2 cara dalam menentukan masalah minimalisasi biaya, yaitu pendekatan logis dan matematis. Nah, untuk pembelajaran ini kita menggunakan pendekatan logis ya. Jadi kelebihan dari pendekatan logis itu dia lebih fleksibel ya. Jadi melakukan pendekatan dari berbagai pertimbangan non matematis. Jadi nggak ada hitungan-hitungan yang ribet gitu ya atau jelimet ibaratnya. Karena dia juga melihat dari unsur kebiasaan makan dan pantangan serta lainnya. Namun kekurangannya dia butuh waktu yang lama dan sebenarnya kurang akurat karena memang dia tidak matematis atau tidak membutuhkan banyak sekali perintilan-perintilan terkait biaya dan yang lainnya ya. Dan susunan makan yang terpilih ini belum tentu yang paling optimal atau biaya paling minimal. Tuh. Jadi kita sekarang belajar pendekatan logis dulu ya. Karena kalau pendekatan matematis itu lebih ke arah teman-teman akuntansi ya yang lebih expert di bidangnya gitu. Kalau ini kita sebagai calon sarjana gizi memang tidak hanya mempertimbangkan terkait biaya, tapi juga terkait kebiasaan, kemudian terkait ketersediaan yang ada di sekitar dan yang lainnya. Oke, langkahnya dari mana? Pertama, pilih pangan dengan harga energi yang paling murah. Ya, paling murah. Berarti yang utamanya dilihat adalah energinya yang paling murah.
Yang kedua, tentukan jumlah energi yang akan dipenuhi. Ya, jadi apa namanya, jumlah energi yang ingin dipenuhi dari pangan itu tuh berapa banyak sih gitu. Apakah 100% misalnya, ataukah 50%-nya dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian hitung berat pangan dalam satuan berat pangan tertentu, misalnya gram. Langkah yang keempat, hitung kandungan gizi selain energi untuk berat pangan. Jadi kalau misalnya Ibu tadi itu ingin melihat energi dan protein, jadi setelah energi tahu, kemudian protein. Bisa juga case-nya misalnya energi pengen memenuhi serat juga gitu. Jadi energi, kemudian ada serat juga di sana. Misalnya pengen memenuhi zat besinya, bisa energi, berarti nanti sampingnya juga ada zat besi. Seperti itu. Oke, kemudian perhitungan berikutnya berpindah ke zat gizi yang lain, seperti perhitungan energi, dibandingkan zat gizi total dengan kecukupan zat gizinya. Jadi yang sudah didapat itu berapa energinya, kemudian yang sudah didapat itu berapa proteinnya, dibandingkan ya, masih cukup atau kurang. Kalau terjadi kelebihan zat gizi, maka kurangi berat pangan dengan harga zat gizi yang paling tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ups, ini katakan energinya berlebih nih gitu ya. Aku harus ngurangin yang mana ya? Nah, kurangi berat pangan yang harga zat gizinya itu lebih. Jadi misalnya ada pangan A dan B. Pangan A itu harga energinya itu lebih mahal daripada pangan B. Maka kurangin aja gram yang ada di pangan A ya. Pokoknya gimana caranya supaya hemat lah gitu. Kemudian kalau kurang, misalnya aduh energinya kurang nih atau saya proteinnya kurang nih, maka bisa ditambahkan berat pangan dari kelompok pangan dengan harga zat gizi yang paling rendah. Oke, seperti apa? Nanti akan langsung ada contohnya. Oke, namun penambahan dan pengurangan ini harus memiliki batas minimal dan maksimal. Biasanya plus minus 10% ya dari kandungan gizi yang harus dipenuhi. Kemudian setelah total kandungan zat gizi telah sesuai, ya apa namanya, hitung biaya masing-masing. Jadi kita nggak ngomongin biaya dulu, pokoknya gimana kita ingin memenuhi kebutuhannya dulu, baru setelah oke lah aku rasa cocok ini gitu, baru kita menghitung biayanya. Yang terakhir, jumlahkan total biaya dari semua jenis pangan. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya teman-teman. Oke, ya masih ingat ya, jadi ini adalah tabel kandungan zat gizi per gramnya ya. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menghitung harga zat gizinya ya. Ini zat gizinya dan yang ini adalah tabel yang ingin kita penuhi berapa energinya, berapa proteinnya. Oke, dari sini langkah yang pertama kita harus lakukan adalah memilih pangan dengan energi yang paling murah. Nah, kalau kita lihat energi yang paling murah antara bubur Milna dan susu formula ini, harga energinya ini ya, ini Rp8 per gramnya. Kemudian ini Rp10 per gramnya. Wah, berarti bubur Milna ini yang paling murah. Oke, kita ambil yang bubur Milna. Kita kasih tanda, ini juga kita kasih tanda yang bubur Milna. Oke. Ya, langkah yang berikutnya ya. Nih, harga bubur Milna relatif lebih murah sehingga dijadikan sebagai sumber utama energi. Kemudian kita masukkan nih di tabel ini. Jadi nanti bikin tabel pangan, jumlah pangan, harga rupiah per gram, biaya rupiah, dan kandungan gizi. Kandungan gizi ini kandungan gizi apa saja yang ingin didapat. Ya, misalnya kalau di sini case-nya adalah kandungan gizi dari energi dan protein. Nah, setelah itu masih ingat kan ya bahwa ini itu yang ingin dicapai adalah 480 kilokalori dan 9 protein. 9 gram protein. Maka kita masukkan 480 kilokalori ke dalam tabel kandungan gizi yang ingin dipenuhi. Oke, setelah kita masukkan 480 kalori, kita hitung
ke samping, ke kiri ya. Jadi kalau nulis itu biasanya ke kanan, tapi kalau ini pindah ke kiri gini, seret gitu ya. Nah, kita pindah nih 480 kilokalori ini sama dengan berapa gram bubur bubur Milna ya gitu ya. Berarti rumusnya adalah 480 kilokalori dibagi 6 kilokalori. 6 ini dari mana, Bu? Ingat ya, 6 itu adalah dari sini. Ya, jadi kalau misalnya bubur Milna ini per 1 gramnya mengandung 10 kilokalori, maka ya 480 itu dibagi 10 gitu. Tapi di sini case-nya adalah bubur Milna mengandung 6 kilokalori per gramnya. Jadi supaya tahu berapa gram yang dibutuhkan untuk mendapatkan 480 kilokalori, maka kita bagi 480 kalori ini dibagi 6 kalori ya per gram bubur Milna. Sehingga untuk memenuhi 480 kilokalori ya, kita perlu 80 gram bubur Milna. Nah, 80 gram bubur Milna itu berapa bungkus gitu kan untuk mengisi URT-nya. Maka 80 gram ini dibagi dengan 25 gram. Ingat, satu bungkusnya mengandung 25 gram. Ya, coba kalau lupa silakan di scroll lagi ke ke soal yang sebelumnya. Oke, sehingga 80 gram ini setara dengan 3,2 bungkus. Oke, sampai sini paham? Oke. Kalau udah paham, silakan diulangi. Atau bisa ditulis dan ditanyakan saat sesi diskusi nanti. Oke, ini ya, didapat 80 kilo. Nah, selanjutnya, sudah terisi nih energi. Proteinnya tadi masih kosong gitu. Maka protein ini gimana Bu carinya? 8 ini dari mana? Oke, 8 itu didapatkan dari dalam 80 gram bubur Milna mengandung berapa protein? Sebelumnya ingat ya, kita sudah mencari kandungan protein dalam 1 gram bubur Milna itu berapa? Saya back dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kandungan protein dalam 1 gram bubur Milna adalah 0,1. Sedangkan susu formula 0,2. Maka kalau ingin mencari kandungan protein, ya tinggal dikali saja. 80 gram ini berapa sih kandungan proteinnya? Kalau 1 gramnya itu 0,1 gram, dikali aja 80 dikali 0,1 gram. Maka hasilnya adalah 8 gram protein. That's it? Paham? Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, supaya tahu proteinnya ini berapa, oke ini anggap kosong ya, nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Nah, maka kita tahu bahwa 1 gram dari bubur Milna itu kandungan proteinnya 0,1. Berarti kalau aku punya 80 gram bubur, kandungannya ya udah tinggal dikalikan. Si 80 gram dikali 0,1 sehingga proteinnya kandungannya 8. Oke, kita sadar nih, oh tunggu. Bukannya proteinnya kita butuh 9 ya, gitu kan. Sekarang mikir lagi nih, apakah perlu ditambahkan gramnya ini, ataukah mungkin ada pangan yang lain. Oke, nah saya kembali sebentar ya. Nah, dari sini, dari tabel 2 ini ya, dari tabel 2 ini, teman-teman harus melihat, ya, membandingkan. Oke, tadi kalau kekurangan harus diambil dari zat gizi yang harganya paling rendah. Harga zat gizi yang paling murah. Untuk protein, harga protein yang paling murah yang mana ya? Kita lihat di sini. Ternyata antara bubur
dan susu, harga protein yang paling murah adalah di susu. Artinya teman-teman jangan menambahkan itu gram dari buburnya, tapi tambahkan bahan lain yaitu susu formula. Karena harga protein susu formula ini murah banget, cuma 200. Sedangkan kalau kamu menambahkan gram dari bubur, itu makin mahal harganya, kayak gitu. Ya, jadi oleh karena itu, nah, karena harga protein susu formula lebih murah, yaitu Rp200 per gram protein, maka kita bisa menggunakan protein dari susu formula. Oke. Kita pertama kali masukkan data 1. Kita butuhnya kan 9. Berarti kalau 9 kurangi 8 sama dengan 1. Ya, kurangnya protein adalah 1 gram aja. Gitu. 1 gram ini sama dengan berapa gram? Sama ya kayak tadi, kayak ngitung energi ini. Kalau energi ini kan berarti 480 dibagi 60 kilokalori. 6. 6 kilokalori ya. Berarti 1 gram protein ini sama dengan 1 gram itu dibagi 0,2. Karena dalam 1 gram susu formula mengandung 0,2 protein. Ingat ya, 1 gram susu formula mengandung 0,2 gram protein. Sehingga ya, jumlah protein yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah gram protein per 1 gram susu formula. Ya, jadi intinya gini, intinya kalian butuh berapa gram susu sih untuk mendapatkan 1 gram protein? Ya, berapa gram susu sih? Ini tanda tanya, berapa gram susu sih untuk mendapatkan 1 gram protein? Maka 1 gram ini dibagi sama 0,2 gram protein. Oke, jadi hasilnya adalah 5 gram. Jadi 5 gram ini mengandung 1 gram protein. Oke, URT-nya berapa? URT-nya itu ingat bahwa 1 saset adalah 200 gram. 1 saset susu formula ya. Kalau tadi 1 saset bubur itu 25. Oke, sehingga teman-teman bagi aja. Oh, oke, berarti saya hanya butuh 0,025, yaitu dari 5 gram dibagi 200 gram. Ya. Nah, setelah ini sudah terisi, sekarang isi juga nih. Ini jangan sampai lubang nih. Ya, kalau lubang maka harus diisi. Jadi, sekarang kita cari nih. Oke, jadi 5 gram susu formula mengandung berapa energi ya? Ini tanda tanya nih, berapa energi ya? Maka tinggal dikali aja. 5 gram ini ya, bukan dikali 6 kilokalori, tapi dikali 4. Ingat 4 dari mana? Saya tunjukkan ya. Oke, 4 adalah dari sini. Ingat, susu formula, 1 gram susu formula mengandung 4 kilokalori. Ya, sehingga kalau kalian punya 5 gram, ya, maka 5 dikali 4 aja. Sehingga 5 gram itu mengandung 20 kilokalori. Ya, oke. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya, nah, sudah terisi nih. Udah terisi semua. Nah, tinggal mengisi yang harga ini. Oke, gimana ngisinya, Bu? Gampang aja gitu. Jadi, harga 1 gram bubur Milna tadi berapa? 1.200 dibagi 25. Rp48 bukan? Nah, sedangkan ini tadi harganya berapa? 8.000 dibagi 200. Berarti Rp4. Ya udah tinggal dikali aja. 48 ini ya sama 40 ini dikali sama gram yang dibutuhkan. Sehingga hasilnya adalah
ini. Maka ibu ini dapat memenuhi energi dan protein sebesar 60% dari kebutuhan sehari-harinya dengan biaya 4.040. Ini sudah terpenuhi nih. Murah kan? Ya. Ya, murah tanpa harus oke ini kayaknya susu formula aja deh, atau oke ini bubur Milna aja deh, misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini ternyata dia bisa memenuhinya dengan kolaborasi antara bubur dan susu. Oke, baik. Oke, kalau misalnya masih bingung, silakan ditulis. Mungkin ada pertanyaan ya. Kalau misalnya mau diulang lagi dari awal, boleh diulang lagi ya. Atau hal yang paling mudah untuk mempelajari ini adalah dengan mengerjakan soal yang ada. Jadi kita berlatih ya gimana. Ini mirip soalnya seperti kuis yang tadi, bukan kuis yang, seperti contoh soal yang tadi. Jadi ada ibu, dia ingin memberikan MPASI tapi anaknya berusia 6 bulan. Ya, kemudian ingin memenuhi 80% nih dari kebutuhan energi dan proteinnya. Pilihannya antara susu formula, satu bungkusnya beratnya 27, harganya 4.000, energinya sekian, proteinnya sekian. Atau bubur instan dengan berat 20 gram, harganya lebih murah, ya, energinya sekian, dan proteinnya sekian. Nah, ini diketahui bahwa menurut AKG 2019, kebutuhan energi adalah 800 kilokalori, sedangkan kebutuhan protein adalah 15 gram. Ingat, ini adalah 100%. Jadi kalau 80% artinya, oke, silakan jawab sendiri. Nah, hitung biaya minimal yang bisa diperoleh oleh ibu. Silakan kerjakan kuis ini di dalam Excel. Jadi nanti supaya saya tahu bener nggak sih ini penempatan, katakan kayak apa ya, penempatan perhitungannya bener nggak sih gitu. Ya, di Excel aja di dalam satu sheet ya. Kalian bikin tabel-tabel yang macam kayak gini ya. Saya sudah coba, bisa, jadi dirinci dulu, bikin 3 tabel tadi. Oke, sebentar. Oh. Bikin 3 tabel tadi, ya, bikin tabel ini dulu. Lakukan pengerjaan ini ya. Ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Oh, sorry. 1, 2, 3. Oke, ini ya. Jadi buat dulu tabel 3 ini di Excel. Set, atas, tengah, bawah. Oke, setelah sudah, bikin tabel yang seperti ini di sampingnya. Ya, di sampingnya. Pangan, jumlah pangan, bla 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 bla. Silakan dibikin ya di situ, di dalam Excel situ. Apakah ibu ini harus menggunakan bubur plus susu seperti contoh kasus yang saya paparkan, atau ibu ini cukup menggunakan salah satu aja, bisa bubur aja atau susu aja gitu. Itu silakan kalian hitung dulu biaya paling minimal itu yang seperti apa. Oke? Ya. Oke, baik. Ini waktunya saya kasih waktu seminggu ya. Jadi punya banyak waktu. Oh, jangan seminggu deh. Ya deh, seminggu nggak apa-apa. Seminggu masih punya banyak waktu sampai minggu depan. Oh, dan yang ingin saya sampaikan, ini pembelajaran saya yang terakhir untuk ekonomi pangan dan gizi semester ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya.
mohon maaf bila saya ada salah kata dan mohon maaf bila ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, tapi saya sangat terbuka, jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung japri ke saya ya. Setiap dari kalian pasti punya ya nomor saya. Oke, mungkin itu saja, untuk ekonomi pangan dan gizi untuk kelas saya, nanti untuk kelas berikutnya bersama dengan Ibu Risti. Ya, jadi untuk materi saya ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan materinya Bu Risti yang sangat luar biasa, jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, untuk pengumpulannya nanti di Sipda ya, jangan lupa absensi juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.